Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits dan seperti biasa sebelum kita memasuki minggu yang sangat luar biasa ini, minggu yang baru, kita akan mulai melakukan analisa lagi. Kita akan mulai dari seperti biasa minggu baru dari tanggal 9 sampai tanggal 14 kalau tidak salah ya. Kita akan memulai 13, 9 sampai 13 kita akan memulai lagi analisa tentang pergerakan pasar ke depan. Dan seperti biasa sebelum kita memulai hal tersebut, mari kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada pasar minggu kemarin. Ya, seperti biasa rekan trader, kita mulai dari analisa fundamental yang terjadi pada pasar. Apa saja yang terjadi pada pasar minggu yang lalu, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi yang terjadi pada minggu kemarin sangat luar biasa, volatilisnya sangat tinggi. Seperti biasa dimulai pada hari Senin kemarin, minggu kemarin, di mana indeks manajer pembelian PMI memberikan tekanan yang sangat luar biasa buat mata uang lainnya karena di saat itulah dolar Amerika sangat perkasa. Dilanjutkan pada hari Selasa juga rekan trader, lowongan pekerjaan ULTS yang sangat luar biasa 9,6 juta. Hari Rabu rekan trader, perubahan tenaga kerja non pertanian ADB walaupun sedikit berkurang ya sekitar 89.000 dari diprediksi 153, tapi ini juga semakin membuat tidak mempengaruhi kekuatan dolar karena dolar kita tahu setelah efek dari rapat pertemuan FOMC di mana dolar semakin menguat, efek hawkish yang dicanangkan oleh The Fed membuat dolar sangat perkasa pada minggu kemarin. Dan kita lihat juga pada hari Kamis klaim pengangguran walaupun pengangguran agak sedikit mengalami pelemahan sebesar 200k ya 200.000 membuat tekanan yang sangat luar biasa buat mata uang yang lainnya dan ditutup oleh non-farm payroll di mana non-farm payroll sangat luar biasa. Dari kemarin saya udah bilang bahwa non-farm payroll apabila dia berada lebih dari 200 artinya dia akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika dan menekan aset-aset lainnya, dan ini yang terjadi 336 sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau kita lihat secara teknikal rekan trader, kita lihat secara teknikal apa yang terjadi pada minggu yang lalu bisa kita analisa bersama-sama bagaimana. Kita mulai dari indeks dolar Amerika sesuai dengan apa yang saya prediksikan bahwa indeks dolar Amerika masih tetap perkasa walaupun ya di akhir-akhir minggu dia mengalami pelemahan, tetapi di awal minggu dari awal saya udah bilang bahwa hati-hati menjelang non-farm payroll akan terjadi siklus yang sangat luar biasa. Bagaimanakah tentang euro angkel sama dolar? Euro seperti biasa, setelah dia sampai di level yang paling terendah, dia kembali naik lagi dan dia sekarang meranjak di posisi 1.05887. Untuk pound sterling juga sangat luar biasa. Pound sterling kita bisa lihat bahwa pound sterling pada prinsipnya pada edisi minggu kemarin tendensi bullishnya sangat kuat jika ini berbanding terbalik dengan euro ya. Euro pada minggu kemarin juga minggu kemarin juga dia berbalik, dia udah menjadi bullish. Begitupun juga pound sterling, tapi ini sangat terbalik dengan gold. Emas rekan trader, kalau rekan trader lihat pergerakan emas pada minggu kemarin, emas jatuh bangun rekan trader. Rekan trader lihat setelah pada minggu sebelumnya emas minggu yang lalu emas bisa turun sampai di level 1848, minggu kemarin emas stagnan dan dia turun sempat menyentuh level 1812, sekarang ditutup di posisi sekitaran 1829. Bagaimanakah perkembangan minggu depan kita akan lihat. Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat USD Yen Jepang tendensi kemarin sudah mulai mengalami pelemahan ya, dan kita lihat bagaimanakah pergerakannya ke depan. Nah, oleh karena itu rekan trader, demikianlah tadi adalah apa yang terjadi pada pasar minggu yang lalu. Bagaimanakah minggu depan untuk pasangan mata uang ini? Kita akan mulai minggu depan dari kalender ekonomi yang terjadi. Rekan trader bisa lihat untuk kalender ekonomi yang terjadi minggu depan sangat luar biasa walaupun sebenarnya tidak banyak juga berita ya. Tapi inti dari berita itu akan segera dimulai pada hari Rabu. Hari Senin tidak terlalu ada, hari Selasa juga tidak terlalu ada, dan mulai pergerakannya itu pada hari Rabu. Dimulai dengan Jerman mengeluarkan data inflasinya,
disambut pada pukul 19.30 Indonesia lagi USD. Walau Indonesia juga ada penjualan retail ya. Tapi Indonesia kita sampingkan dulu. Kita sampingkan karena Indonesia tidak terlalu pergerakannya tidak terlalu kuat buat pasar dunia. Indonesia termasuk dunia ketiga sih sebenarnya. Dan nanti di hari Kamis ini puncaknya. Ini bisa jadi nih. Bisa jadi hari Kamis nih. Dan rekan trader sekali lagi kita akan lihat. Hari Kamis nanti ada rapat FOMC Kamis dini hari. Hari Rabu, nah ini dia. Hari Rabu ini kita akan lihat menjelang rapat FOMC. Rapat FOMC seperti biasa akan memberikan tekanan, akan memberikan kebijakan apakah kenaikan tingkat suku bunga akan dipertahankan terus atau sebaliknya. Jadi hari Rabu dini hari, hari Rabu malam, Kamis dini hari, itu mulai pergerakan real, pergerakan pasar. 13.00 ada PDB Inggris, tapi 19.30 ada nilai angka dari inflasi. Biasa ya, seperti FOMC dikeluarkan, setelah itu nanti inflasi. Dan klaim pengangguran. Ini adalah data yang luar biasa. Jadi pergerakan real pasar itu akan terjadi pada hari Rabu, hari Kamis dini hari, dan hari Kamis. Nah ini harap diperhatikan. Kita akan lihat. Nah secara teknikal bagaimanakah pergerakan pasar minggu depan? Secara teknikal rekan trader, saya mau bilang sekali lagi, secara teknikal kita akan mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, ya rekan trader, menurut analisa saya, kemungkinan besar indeks dolar ini dia secara teknikal dia akan turun. Dan menurut analisa saya, tidak tertutup kemungkinan pelemahan dia yang paling sangat luar biasa itu kalau saya bilang dia bisa sampai di level paling terendah di seputaran 104.728. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang akan tetapi kita harus hati-hati bahwa rapat FOMC ini bisa saja membuat indeks dolar Amerika ini mengalami penguatan yang lebih dahsyat lagi. Tapi kalaupun penguatan yang lebih dahsyat, saya pikir dia akan naik ya paling tidaklah sampai di posisi yang paling tertinggi di seputaran 106.764. Oleh karena itu untuk pergerakan dari indeks dolar Amerika minggu depan rekan trader, saya berasumsi dia akan bergerak di seputaran sini. Antara 104.728 sampai ke 106.764. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar rekan trader? Euro angkel saham dolar, kalau saya lihat euro angkel saham dolar, tanda-tanda yang akan terjadi ini kemungkinan besar dia ini sudah memberikan tekanan bahwa euro angkel saham dolar ini punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Saya bisa bilang rekan trader bahwa euro angkel saham dolar ini masih bisa naik sampai ke posisi 1.068900. Nah di daerah sini ya rekan trader ya, dia masih bisa naik. Akan tetapi tidak terlalu kemungkinan dia juga bisa naik sampai ke 1.07502. Dan hati-hati kalau terjadi pembalikan arah. Pembalikan arah menurut saya dia akan coba turun sampai di level paling terendah di seputaran 1.04640. Oleh karena itu saya memprediksikan euro angkel saham dolar ini dia akan mencoba naik di seputaran sini rekan trader. 1.04640 sampai 1.06890. Tapi tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik sampai ke level paling tertinggi di seputaran sini. 1.07502. Itu adalah euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling? Pound sterling, saya kalau lihat di sini tendensi penguatan dia sudah sangat kuat lagi. Dia akan mencoba balik lagi naik ke atas dan menurut analisa saya dia akan naik sampai ke level paling tertinggi di seputaran 1.23858. Nah, kemungkinan dia akan sampai di sana. Itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau terjadi pelemahan, saya berpikir bahwa dia akan mencoba sampai level paling terendah di 1.022790. Oleh karena itu, untuk pound sterling, saya beranalisa bahwa dia akan mencoba naik di level sini. 1.20780 sampai 1.23858. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia. Gold rekan trader. Saya bisa bilang bahwa gold punya peluang besar mengalami penguatan sampai level yang paling tertinggi di seputaran
1873. Menurut analisa saya rekan trader ya. Kalau menurut analisa saya, dia bisa naik sampai di level situ, akan tetapi dia itu harus bisa melewati level sini dulu rekan trader. 1865 dulu. Nah, itu dia. Jadi pada prinsipnya gold untuk minggu depan saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi itu di seputaran sini nih. Nah, 1870 lah ya. Tapi dia harus bisa lewat dulu 1865. Tapi rekan trader sekali lagi saya bisa bilang bahwa hati-hati juga. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun. Gold ini dia bereaksi, dia bisa turun sampai di 1803 rekan trader. Ini saya kasih sedikit masukan buat rekan trader. Oleh karena itu, menurut analisa saya, gold pada minggu depan dia itu akan mencoba bergerak antara level paling terendah di seputaran 1803. Dia masih punya kemampuan untuk turun rekan trader sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1871. Tapi dia harus bisa melewati level 1865. Bagaimana ke USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kalau saya lihat rekan trader, USD Yen Jepang ini dia sudah berada pada waktu di mana dia punya kemampuan untuk jatuh ya. Oleh karena itu tendensinya lebih banyak bearish ke depan. Saya memprediksikan bahwa dia ini akan bearish sampai level paling terendahnya itu di posisi 146.571. Dan apabila terjadi penguatan, saya asumsi saya dia naik itu paling tertinggi di posisi 149.819. Dan level paling terendah itu di posisi, ya menurut saya, di posisi 145.600. Nah, ini dia. Nah, rekan trader. Tapi memang dia harus melewati level, sabar. Ini sorry rekan trader. Ini saya hapus dulu. Nah, dia akan mencoba di posisi sini dia. Nah, sampai antara 149.819 sampai 145.600. Ini adalah level yang akan terjadi pada pada USD Yen Jepang. Sabar kan trader, sekali lagi saya hapus dulu ini. Nah ini dia. Oke. Ini adalah level yang akan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah tadi analisa kita, mingguan kita dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Sebelum saya mau menutupi acara ini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya ya, saya akan sedikit memberikan informasi buat rekan trader bahwa rekan trader inilah alamat website kami, ada semuanya di deskripsi kami, silakan mendaftar di Amarket. Kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan juga bisa masuk di Telegram kami Amarket Indonesia. Setiap hari kita memberikan sinyal di atas 5 ya, bisa lebih dari 5, dan sinyal itu saya rekomendasikan karena ketepatan sinyal tersebut bisa sampai 90% benar. Oleh karena itu silakan. Dan kalau rekan trader ada waktu juga silakan menonton channel YouTube kami. Channel itu belum terlalu besar lah, tapi saya berharap rekan trader menonton terus supaya channel ini semakin besar dan memberikan kekuatan buat saya membuat video-video baru lagi buat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga minggu yang baru ini bermanfaat dan memberikan berkah buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.